Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala berdawadin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini ya, di semester 6 untuk mata kuliah eh, profesi keguruan, alhamdulillah kita bisa bertemu atau melakukan perkuliahan secara daring ya. Karena kondisi pandemi tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan yang namanya perkuliahan tatap muka. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini ya, di pertemuan pertama dalam mata kuliah profesi keguruan ini, saya akan memberikan beberapa pengantar sebagai pendahuluan ya, pendahuluan di dalam mata kuliah ini, yang mana nantinya kita akan menempuh perkuliahan ini dengan 16 kali pertemuan ya, sama sebagaimana mata kuliah yang lain. Dengan rincian pertemuan itu 7 pertemuan di awal atau 7 materi, kemudian nanti pertemuan ke-8 itu yaitu adalah middle, kemudian pertemuan ke-9 sampai dengan 15 itu materi lagi, kemudian di pertemuan ke-16 itu final. Adapun aspek penilaian di dalam mata kuliah ini, yang pertama memang kehadiran ya. Nanti Anda bisa melakukan absen online atau langsung absen di kolom komentar dengan ketentuan nanti saya akan kirimkan. Kemudian tugas individu ya nanti akan tetap kita berlakukan berkaitan dengan mata kuliah profesi keguruan ini ya. Karena memang mata kuliah ini salah satu mata kuliah yang wajib ya, yang harus diambil dan harus lulus seperti itu. Nah, kemudian akan ada kemungkinan nanti tugas kelompok maupun individu ini juga saya akan berikan menjadi sebuah penilaian ya, dalam rangka memenuhi kompetensi dan kelulusan di mata kuliah profesi keguruan ini seperti itu. Karena saya juga mengambil mata kuliah metodologi penelitian ya, jadi agak teringat-ingat ya. Kebetulan di semester yang sama ini juga kan, di semester 6, alhamdulillah saya 3 mata kuliah di semester 6 ini. Salah satunya ini adalah profesi keguruan ini. Selanjutnya saya akan memberikan pengantar berkaitan dengan metode profesi keguruan ini ya. Kita akan lihat silabusnya ya dalam perencanaan pembelajaran atau perkuliahan yang sudah saya buat. Di situ profesi keguruan ini ya, kita dengan bobot 2 SKS itu dengan deskripsi mata kuliah yakni memberikan pengetahuan dan keterampilan sikap tentang profesi keguruan agar apa? Agar mahasiswa memiliki pemahaman serta kemampuan untuk mengembangkan tugas profesinya sebagai seorang guru dengan acuan sikap profesional keguruan ya. Jadi mata kuliah ini nanti yang akan mengarahkan kita ya, baik itu dari sisi aturan, perundang-undangan maupun dari kode etik ya, berkaitan dengan profesi kita sebagai seorang guru. Sehingga kompetensi profesionalitas ya, selain dari kompetensi pedagogik ya, kemudian kompetensi sosial, kemudian kompetensi pedagogik ini kalian harus penuhi ya. Salah satunya untuk memenuhi profesionalitas kita sebagai seorang guru nantinya seperti itu. Jadi mata kuliah ini arahnya ke sana ya. Profesi seorang guru itu beda ya dengan profesi-profesi yang lain. Ya jelas beda ya. Itulah mengapa, karena apalagi guru PAI seperti itu ya. Guru PAI ini tentu
kompetensi religiusitasnya juga harus tinggi gitu ya. Selain kompetensi-kompetensi yang lain yang memang diharapkan dalam undang-undang itu tadi ya. Salah satunya kompetensi profesional itu tadi. Sosial, kemudian kompetensi religius kalau di dalam PAI seperti itu harus dipenuhi. Jadi setelah mengikuti mata kuliah ini ya kalian bisa memahami ya eh, kompetensi-kompetensi apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang guru, kemudian ada yang namanya kode etik, ada yang namanya jenjang, kemudian organisasi profesi seperti PGRI dan lain sebagainya. Nah, itu adalah penunjang daripada perjalanan profesi kita sebagai seorang guru seperti itu. Nah, kemudian eh, standar kompetensi ini standar kompetensi yang umum yang memang harus dipenuhi atau dimiliki setelah mengikuti mata kuliah ini. Pertama, memang kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menjunjung tinggi sikap religius. Nah, ini umum ya. Umum artinya Tuhan Yang Maha Esa, sikap religius itu ya seorang guru tuh gimana sih? Seperti itu. Berperan sebagai warga negara yang memang bangga, punya rasa nasionalisme ya, tanggung jawab. Apa bentuk tanggung jawabnya ya? Kita sebagai seorang guru bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada generasi-generasi bangsa seperti itu. Kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan moral dan etika. Dalam menjalankan tugas kita itu ada moral dan etika yang harus kita ikuti gitu kan. Eh, supaya kita juga dapat menciptakan ya, generasi yang bermoral dan memiliki etika seperti itu. Kemudian mengimplementasikan apa yang diimplementasikan adalah value ya, nilai-nilai serta norma dan etika akademik tadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Guru itu seperti apa sih sikapnya apa namanya di kehidupan sosial bermasalah. Apalagi guru PAI lah ya. Kadang saya sering bilang begini, kalau guru matematika itu dia belum tentu dipanggil ke rumah-rumah untuk membantu orang membangun rumah, mengukur, menghitung dan lain sebagainya. Cukup tukang saja sudah selesai. Tapi kalau guru PAI ya, ketika rumah selesai, dia syukuran guru PAI dipanggil. Baca doa lah minimal gitu. Nah, ini artinya guru PAI ini punya kompetensi khusus ya. Religiusitas itu harus kuat gitu. Kemudian diimbangi juga dengan perilaku sikap kita di masyarakat. Kemudian mengimplementasikan semangat ya. Mengimplementasikan semangat kemandirian ya, semangat kemandirian, semangat kejuangan ya. Semangat kejuangan yang memang menunjukkan guru itu punya loyalitas seperti itu ya. Kemudian menguasai ruang lingkup profesi keguruan. Nah, ini baik dari kompetensi tadi ya, pedagogik, profesionalitas, sosial ya. Itu semuanya terpenuhi ya ruang lingkup itu. Bagaimana etika, kode etik sesuai dengan undang-undang ya, undang-undang tahun 2005 kalau tidak salah ya, itu ada undang-undang guru dan dosen di situ. Itu yang harus kita penuhi. Guru itu gimana sih sikapnya ketika dia melakukan pembelajaran, kehidupan sosial itu seperti apa seperti itu. Kemudian mengimplementasikan pandangan-pandangan profesi keguruan ini dalam kehidupan ya. Ada beberapa nilai-nilai atau value yang harus kita terapkan kepada masyarakat. Salah satunya kompetensi sosial ya. Guru itu kan berhadapan dengan manusia, memanusiakan manusia kalau orang bilang. Jadi tidak hanya sekedar di kelas gitu loh. Di masyarakat, tingkah laku, tindak tanduk kita yang mencerminkan sebagai seorang guru, sehingga itu bisa kita implementasikan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian memanfaatkan pengetahuan perkembangan profesi keguruan dan mengambil keputusan pada setiap situasi yang dihadapi. Karena guru itu kan sifatnya harus profesional, harus bisa mengambil keputusan. Baik dalam ruang lingkup pendidikan, sosial dan lain sebagainya. Sehingga
bisa memiliki sifat positif setelah mengikuti perkuliahan ini ya, melalui apa? Melalui perilaku yang bertanggung jawab serta pencapaian hasil kerja ini yang dinamakan profesional. Ada tugas-tugas dari atasan kita sebagai seorang guru ya harus kita selesaikan dengan waktu yang ditentukan dan lain sebagainya secara profesional seperti itu. Nah, itu standar kompetensi secara umum. Kompetensi dasarnya yang dikhususkan kepada mata kuliah ini yaitu setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa dapat menjelaskan serta memahami mengenai perkembangan-perkembangan dalam ruang lingkup profesi keguruan, memahami kemampuan dan mengembangkan tugas profesional sebagai seorang guru baik dalam proses pembelajaran, bimbingan konseling maupun dalam kegiatan administrasi di sekolah. Nah, ini ketika kita sudah menjadi seorang guru tentu tahu ya, yang sudah mengajar di sekolah tentu tahu tugas-tugas tupoksinya sebagai seorang guru seperti apa. Membangun profesionalitas itu seperti apa ya. Guru itu harus loyalitas ya. Loyal terhadap pekerjaan sehingga profesional itu nanti akan muncul sendiri. Seperti itu ya. Jadi apa namanya? Profesi seorang guru ini memang kompleks ya. Apalagi yang saya katakan tadi guru PAI ya. Guru PAI ini di mana-mana ya dia tetap terpakai seperti itu minimal di dalam keluarganya sendiri. Nah, sehingga ketika kita profesional dalam kompetensi sosialnya tadi bukan hanya menciptakan sebuah kurikulum di dalam sebuah lembaga pendidikan, tapi bagaimana kita menciptakan sebuah kurikulum ketika bersosial, kurikulum di dalam keluarga sendiri, sehingga tercipta yang namanya proses pendidikan dimanapun kita berada, ya, baik di sekolah, di rumah, maupun di pergaulan sosial bersama masyarakat. Nah, kemudian beberapa materi yang nanti kita akan bahas berkaitan dengan konsep-konsep di dalam profesi keguruan ya. Profesi itu apa, pengertian dan karakteristik profesi keguruan itu seperti apa ya. Terlebih-lebih PAI ya. Bagaimana sih sikap-sikap kita, kemudian kita nanti harus bisa menjelaskan tujuannya, kode etik itu dibuat untuk apa sih, kenapa profesi keguruan ini harus ada kode etik, kemudian prinsip etikanya seperti apa, kemudian guru dikatakan profesional itu seperti apa ya. Kemudian dia harus punya sikap profesional apa saja yang harus dipenuhi ya, seperti itu, sampai kepada tugas-tugas ya, kedisiplinan dan lain sebagainya. Kemudian sampai juga kepada guru. Nah, ini guru berperan sebagai bimbingan konseling ya. Paling tidak kita dapat memecahkan masalah. Sama peserta didik kita itu misalkan ada 20 orang di dalam kelas, maka ada 20 isi kepala yang berbeda, ada 20 masalah yang berbeda pada setiap siswa kita itu ya. Kemudian peran guru dalam sistem administrasi itu seperti apa? Contohnya guru harus bikin laporan mengajar, RPP, silabus dan lain sebagainya. Ya, ini dalam administrasi tentu menunjang guna pelaporan-pelaporan sekolah ya, akreditasi sekolah. Ini guru juga berperan di situ ya, memenuhi administrasi yang memang harus dilengkapi. Cuman terkadang begini, kasihan guru-guru itu yang apalagi yang honor-honor, kadang hanya disibukkan dengan administrasi. Tapi justru kesejahteraannya berdasarkan undang-undang itu kan kadang masih jauh gitu, masih ada sampai hari ini bahkan guru yang digaji 1 tahun sekali, 6 bulan sekali, bahkan 300.000 dalam 1 bulan. Ini cukup apa sebenarnya? Apalagi guru-guru yang perempuan. Guru-guru perempuan, ya 300.000 untuk menutup aurat aja sudah habis ya, rasa harus gamis, jilbabnya aja sudah berapa. Apalagi guru-guru yang ya istilahnya guru yang dandan dan lain sebagainya kan sudah skincare-nya sudah habis berapa kan gitu. Nah, artinya masih banyak PR-PR di dalam
aspek profesi keguruan itu yang memang perlu dibenahi dalam ruang lingkup ya atau dalam tingkat wewenang pemerintah pusat, daerah dan paling bawah seperti itu. Mengenai referensi ya, referensi apa namanya profesi keguruan, tapi sebelum itu saya akan menggambarkan tentang penilaian ya. Kehadiran tugas, middle test dan final itu tetap saya nilai semuanya mulai dari 10 sampai dengan 40% untuk penilaian ya perkuliahan di dalam profesi keguruan ini. Nah, sehingga nanti eh, ada buku juga ya yang wajib kalian beli, kalian wajib punya ya, eh, buku yang menunjang kompetensi profesi keguruan kalian dalam aspek PAI-nya, pendidikan agama Islamnya. Maka harus apa namanya dari segi adab niatan kita mengajar seperti apa, karena untuk saat ini ya generasi 4.0 itu kadang-kadang dia tahu profesinya sebagai guru tapi tidak tahu beretika sebagai seorang guru. Nah, itu maka nanti saya kasih referensinya, ya kalian harus punya itu seperti itu. Nah, di sini referensi ada beberapa referensi, namun referensi utama itu kita eh, dalam peraturan pemerintah 2019 2005 itu ada tentang standar nasional pendidikan ya, dan nanti ada Undang-Undang Guru Indonesia nomor 14 tahun 2005 itu yang utama yang harus kita punya ya. Nanti kalian harus download itu, ada di internet ya, cari standar nasional pendidikan seperti apa sehingga kita dapat menyesuaikan profesi keguruan itu dalam rangka meningkatkan apa namanya mutu kualitas pendidikan di Indonesia itu seperti apa. Dalam hal ini adalah guru pendidikan agama Islam. Sekedar gambaran ya, guru pendidikan agama Islam ini sebenarnya sangat berperan penting dalam apa namanya pengembangan kurikulum-kurikulum di sekolah-sekolah, terutama dalam pembentukan karakter siswa. Ya, karakter siswa ini saat ini ya kita apa namanya memang generasi milenial. Tapi generasi milenial untuk saat ini itu banyak sekali cabangnya ya. Generasi milenial cabang TikTok, generasi milenial cabang game online, generasi milenial cabang video-video dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita kendalikan sebenarnya ya, sehingga kualitas karakter mereka itu betul-betul dapat dijadikan fondasi ketika mereka apa namanya menempuh pembelajaran, pendewasaan diri sampai dengan mereka tua nantinya seperti itu. Nah, artinya ada peran guru PAI yang harus lebih kuat ya untuk apa namanya untuk meningkatkan kualitas karakter siswa seperti itu. Sehingga ya memang tidak tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Karena generasi sekarang itu kan sangat berbeda ya, sangat berbeda dan cara mengendalikannya pun juga berbeda ya, juga berbeda sehingga perlu improvisasi ya. Guru harus kreatif, inovatif, punya banyak ide ya. Punya banyak ide, enggak apa-apa. Punya banyak ide untuk apa namanya eh, meningkatkan kualitas karakter ya seperti itu. Mungkin itu ya kiranya pengantar mata kuliah profesi keguruan pada hari ini. Saya harap rekan-rekan tidak hanya terpaku kepada perkuliahan dan materi perkuliahan serta teori-teori yang nantinya saya berikan, tapi juga aktif mencari sumber literasi di luar ya. Problem-problem profesi keguruan di luar tuh sangat banyak. Itu kita cari tahu apa, bagaimana sih kita menciptakan sebuah solusi ya dalam profesi keguruan ini. Ya, bagaimana ada guru yang sudah lama mengajar kemudian tidak bisa apa namanya mendapatkan kesejahteraan yang ideal. Ini kan permasalahan pendidikan sebenarnya. Ya, bagaimana kita sebagai seorang calon guru ya, misalkan punya sekolah, gimana caranya sekolah ini punya usaha. Jadi guru yang honor tapi dia sejahtera. Seperti ini yang perlu kita pikirkan sebenarnya sebagai seorang guru dalam 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 aspek apa? Dalam aspek kompetensi sosialnya ya, kita bisa tidak memberikan dampak yang baik ya terhadap guru-guru di tempat sekolah yang kita pimpin, misalkan seperti itu
ya. Siapa tahu kan kalian ada yang menjadi kepala sekolah dan lain sebagainya seperti itu. Nah, artinya eh, profesi keguruan ini sangat kompleks ya. Anda bisa mencari permasalahan profesi dan lain sebagainya nanti sehingga bisa dituangkan dalam penelitian ya. Jadi tidak aja penelitian di dalam tindakan kelas terus ya, yang dirubah cuma sekolah judul ya, pengaruh metode ini terhadap ini. Tidak harus itu aja ya, kita bisa misalkan peran guru PAI dalam proses pengembangan kurikulum yang dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan misalkan, itu tuh bisa juga ya. Maka ranahnya nanti kita profesi keguruan, namun kita arahkan bagaimana sih keguruan dan profesi di dalam PAI, kemudian kita cari pandangan Islam. Guru itu seperti apa dalam pandangan Islam? Kan banyak kitab-kitab ta'lim ya, eh, dalam rangka ada karangan Imam Nawawi juga berkaitan dengan adab guru dan lain sebagainya seperti itu. Terakhir yang saya sampaikan ya, menjadi guru itu tidak mudah ya, tidak mudah. Ada yang dia mengerti kalau dia jadi guru, tapi dia tidak paham kalau bagaimana bersikap sebagaimana seorang guru. Ada kasus ya, guru memberikan memberikan punishment, ya, memberikan hukuman kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas dan lain sebagainya, justru menjilat kloset. Ini kan bukan punishment yang membangun karakter disiplinnya dia. Ya, justru ini adalah pembodohan, ya, artinya punishment yang tidak ada nilai pendidikannya, tidak bervalue sedikit pun ya, seperti itu. Nah, ini yang perlu dihindari. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya nanti kita akan diskusikan di dalam grup-grup diskusi kecil dan lain sebagainya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.